Karena tadi Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku, Dias Kristiawati. Aku di sini bakalan ceritain sesuatu ke kalian tentang apa yang aku dapat dan keseruan apa yang aku dapat ketika aku menempuh mata kuliah ini. Mata kuliahnya itu apa sih? Mata kuliah ini tuh hanya ada di kampus Institut Asia Malang. Jadi, barangkali dengan aku share ini, kalian berminat buat masuk di kampus Asia ya kan? Oh, seru banget. Mata kuliahnya yaitu mata kuliah Bisnis Praktis atau BP. Dia adalah mata kuliah yang mengajarkan mahasiswa tentang kehidupan nyata di dunia sebuah bisnis maupun dunia pekerjaan. Kayak gitu. Itu meaning menurut aku, alah aku. Biar kalian semua itu langsung paham, ya kan? Di BP sendiri itu ada 4 tahapan, ya kan? Bisa dibilang seperti itu. Jadi kita ambilnya itu di awal kita menempuh studi, yaitu di semester 1, 2, 3, dan 4. Jadi kan BP itu ada 4 ya kan. BP 1 di semester 1, BP 2 di semester 2, BP 3 di semester 3, dan BP 4 di semester 4. Nah, buat kalian yang penasaran apa sih BP itu dan pengalaman apa yang aku dapat, keseruan apa yang aku dapat di BP itu semuanya, di mata kuliah itu semuanya, aku bakalan share ke kalian. Langsung aja yuk ke penjelasannya. Nah guys, yang pertama itu ada BP 1 yang kita harus ambil di semester 1 ya kan. Sebelumnya aku bakalan flashback cerita ke kalian. Jadi waktu pertama kali kita masuk kampus itu kan ada ospek ya. Di situ itu kita dikasih kayak form gitu buat pilih divisi yang ada di form itu. Nah, di situ itu ada beberapa banyak divisi. Dan aku dan temen-temen itu sebenarnya nggak tahu itu maksud form itu apa. Ternyata form itu nyambung dengan BP 1. Jadi di situ aku milih K-pop, terus apa lupa 3 harusnya. Terus aku ternyata dapetnya di K-pop. Dan buat BP 1 sendiri itu mengajarkan kita bagaimana caranya mengelola sebuah event. Event sendiri yang diberikan kampus itu bukan event yang standar. Eventnya cukup gede menurut aku, malah gede banget eventnya, big event banget. Terus gitu, event K-pop sendiri itu menurut semuanya yang ada di kampus itu adalah event pertama kali. Dan di situ awal aku dan teman-teman belajar juga tentang per-K-popan di sebuah event, bagaimana konsepnya, bagaimana pula alurnya di event kalian itu kayak gimana. Nah, di K-pop sendiri itu kita konsepnya temanya kompetisi, jadi kita di situ juga dibelajarin bagaimana cara cari peserta, terus ngoperasiin event itu kayak gimana, sampai seru banget. Itu pengalaman yang gak aku lupain, dan dengan pengalaman itu aku jadi seneng banget di dunia event. Ya sangat experience banget bagi aku di BP 1 itu. Seru banget, seru pakai banget pokoknya. Terus buat kalian yang penasaran keseruan aku kayak gimana di BP 1, aku bakalan share ke kalian kayak ini.
in the line just to stick out. Forget about the back. I'ma blow day breath. I got my mind on my money and my money on my mind. Yo, it ain't really work if it's out. See me skirt, skirt with it, watching go, go get it so hot, so hot. When the sauce gets to dripping, now let it. Loud and big and give me some more. Baby, put them lips together, make the wet flow. 이랬지 나치지 마요. 너도 나처럼 날 잊을 수가 없다면. 널 향한 이 마음은 fire. 내 심장이 떨리잖아. Countdown 3, 2, 1. Nah, yang kedua itu BP2 di semester 2. Ngapain aja? Di sini kalau menurut aku ya, maksudnya aku cerita itu sesuai apa yang aku dapat gitu loh. Kalau menurut aku di BP2 ini bener, kata lainnya itu personal selling. Jadi menurut aku tuh lebih ke gimana kita mainnya diri kita di dunia marketing, ya kan? Jadi kita itu gimana sih menjadi seorang marketing yang baik, gimana cara masarin sebuah produk dengan baik biar orang itu bisa tertarik gitu loh dengan apa yang udah kita pasarin, kayak gitu ya kan. Terus di BP2 itu kita diberi suatu produk ya, itu tuh produknya ada 2 ya kan. Terus ada yang jasa sama yang apa namanya, barang ya kan. Kalau di kelas aku kemarin itu dapat jasanya tuh koperasi. Terus kalau barangnya itu produk dari salah satu alumni kampus Asia, yaitu sebuah produk tas. Kalau yang apa namanya, yang si jasa itu kita tuh diajarin gimana sih caranya cari nasabah gitu. Terus kita pokoknya get nasabah gitu loh. Dan menurut aku ini efektif banget di BP2 itu kalau kita memang passionnya inginnya di dunia marketing. Karena apa? Karena kita di sini di BP2 itu nggak hanya kita diajarin gitu loh, kita juga ditargetin gitu loh. Jadi nggak semena-mena cuma kita belajar, jadi kayak bener-bener di dunia nyata. Karena tadi ada adzan, so kita lanjut lagi. Jadi BP2 itu sangat-sangat bermanfaat buat kita kalau kita ada di dunia marketing seperti itu. Terus langsung aja buat kalian yang pengen tahu kayak gimana aku ngelakuin BP2-nya, langsung aja. Hai guys, ini dimana aku promosiin yang barang tasnya itu lewat sosial media. Jadi ini yang salah satu aku yang di Instagram. Jadi kayak gini aku bikinnya. Selain aku update barang-barangnya, modelnya, aku juga bikin story buat promosiin barang-barangnya juga. Aku selain itu juga di WhatsApp, juga Facebook. Jadi ini sama aja sih, cuman kayak gini aku promotnya. Kayak gitu guys. Jadi kalau yang ini adalah sedikit dokumentasi dari personal selling dari produk jasa. Jadi gimana prakteknya, cara kerjanya di BP3 itu, kita itu pokoknya promosiin apapun yang ada di kampus, baik event, baik promosiin kampus juga. Jadi kan karena kita di semester 3 BP3, terus kan karena semester ganjil juga, jadi kita itu promosiin event adik tingkat, karena mereka kan di semester 1 dapat BP1, jadi kita promosiin event mereka itu apa, terus ngeliput event mereka juga kayak gimana, kayak gitu. Selain itu juga ada kuliah tamu, kita juga promosiin, kampus juga ngeliput kuliah tamu itu.
Jadi kayak intinya liputan di dunia digital dengan promosi kayak gitu guys. Buat kalian yang pengen tahu gimananya, langsung aja. Tadi udah BP 1, 2, 3, sekarang yang terakhir BP 4. Karena aku semester 4 sekarang. Ini adalah BP yang amat sangat sedih menurut aku. Karena aku jalaninnya karena kalian tahu situasi saat ini. Biar nangis kan. Pokoknya sedih banget karena menurut aku itu kayak di keempat BP tuh di awal sama di akhir itu adalah gongnya gitu loh. Jadi di awal kita dikasihin beri buat event itu adalah sangat hype abis menurut aku. Terus yang BP 4 itu kita kunjungan ke industri kayak gitu, studi eksklusi kayak gitu ya kan. Itu kan seru banget kan, kita rekreasi sambil belajar sama temen-temen. Tapi karena pandemi kayak gini jadi kita nggak bisa maksain itu. Jadi kita cuma ya udah belajar yang BP 4 itu kayak gimana. Jadi BP 4 sendiri tuh adalah pengenalan untuk kita tentang 4 fungsi bisnis, yaitu ada marketing, finance, produksi, sama human resource ya kan. Jadi 4 fungsi bisnis yang ada di suatu perusahaan kayak gitu. Jadi awal kita belajar tentang 4 fungsi bisnis itu. Terus aku sih amat sangat bersyukur juga walaupun kita nggak jadi berangkat, digantiin dengan beberapa kuliah tamu dari orang-orang yang bener-bener jalur di bidangnya yang 4 itu. Ya itu menurutku cukup menjadi pengalaman juga, sharing dengan beberapa pembicara. Cuman sedihnya yaitu nggak bisa pergi itu. Harusnya bikin vlog bareng temen-temen ya kan, ceritain BP 4 kayak gimana. Akhirnya kita vlog kayak gini, nggak apa-apa, kita sharing ya kan guys. Kalian pasti paham lah ya kayak gitu. Menurut aku mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan di BP 4. Jadi kayak gimana nya mungkin aku share-nya hasil dari BP 4 itu digital aja, maksudnya kuliah aku yang daring gitu kan, jadi pakai Zoom kayak gitu. Jadi share-nya kayak gitu, bukan share aku lagi rekreasi. Sedih banget kan ya. Nggak apa-apa sih, sama aja karena itu sama-sama bikin pengetahuan buat aku kayak gitu. Kalian pengen tahu kayak gimana BP 4 nya secara online? Hai guys, jadi ini itu kegiatan aku waktu kuliah tamu di BP 4. Jadi banyak banget kuliah tamunya dan itu bermanfaat banget buat kita ya kan. Di kala pandemi ini kayak gitu kita belajarnya secara online. Nah guys, itu semuanya yang bisa aku sampaikan tentang bisnis praktis mulai BP 1, BP 2, BP 3 sampai BP 4. Kalau ada kurangnya mohon maaf, karena apa yang aku sampaikan itu sesuai dengan apa yang aku dapat. Jadi mulai dari keseruan, pengalaman, dan hal apapun yang aku dapat kayak gitu guys. Dan harapan aku setelah kalian nonton video ini, kalian jadi terinspirasi pengen masuk ke kampus Asia.
ya kan. Buat infonya nanti aku kasih di description box ya kan, kalian bisa kepoin ya kan tentang kampus aku. Terus gitu ya, thank you for watching, see you in next video, don't forget to like, comment and subscribe, bye.